dengan kemenangan Islam. Mereka ridho, mereka tidak ridho, mereka suka ataupun tidak suka, tidak ada urusan. Kemenangan Islam pasti datang. Saudara, jangan terpengaruh dengan propaganda musuh Islam. Betul? Subhanallah. Ini Allah yang janji. Jalan ini ditutup, Allah buka jalan ini. Jalan ini ditutup lagi, Allah buka jalan yang itu. Nggak usah khawatir, saudara. Betul, betul. Saya dan kawan-kawan, ada kayak Haji Sobri Lubis, saudara, di FPI dibubarin, ditutup tuh jalan. Muncul lagi FPI baru. Pusing-pusing amat, betul, betul. Ayo saya tanya, fakta tidak? Fakta, saudara. Saya nggak boleh keluar kota, orang luar kota pada datang. Ya, ayo, emang bisa ditutup-tutupin? Bisa? Nggak bisa. Rekening kita diblokir. Rekening bisa diblokir, rezeki lu nggak bisa blokir. Betul? Tuh rezeki mau masuk rekening diblokir, dicari jalan lain. Baiklah ya ikhwan, sedikit saja saya mau sampaikan semua kepada umat Islam yang saya cintai. Kalau belakangan ini kita lihat merajalela sejak 1 dekade ini, saudara. 1 dekade itu 10 tahun terakhir, saudara. Kita lihat ada pihak-pihak yang dengan bebas bisa menghina ulama, memfitnah habaib, menista agama, merendahkan martabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semakin merajalela. Nah, karena itu saudara, melihat hal seperti ini, muncul pertanyaan, ada apa sih? Kok di rezim yang sekarang ini gampang betul orang menghina ulama, menghina agama. Belakangan habaib diserang habis-habisan. Habaibnya difitnah, habaibnya dihina, habaibnya dicaci maki. Apa sih sebetulnya yang mereka cari, saudara? Nah, ternyata kalau kita kembali ke sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan fakta sejarah. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi difitnah, Nabi dimusuhi, saudara, sedemikian rupa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita bertanya, untuk apa itu orang-orang kafir, saudara, orang-orang musyrik memusuhi Nabi sedemikian rupa, dicaci, dicerca, dihina, saudara, dimaki-maki. Nggak sampai di situ, difitnah, dimusuhi, diperangi, bahkan ingin dibunuh, saudara. Kenapa? Allah ceritakan dalam surat As-Saff ayat 8 sampai 9, saudara. Mari kita lihat Al-Quranul Karim surat Saff ayat 8 dan 9. Di ayat 8 Allah nyatakan, faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Di ayat ke-8 ini Allah nyatakan, saudara, yuridun, mereka itu para musuh-musuh Nabi, yang menghina Nabi, yang mencerca Nabi, yang memfitnah Nabi, yang memusuhi Nabi, saudara. Apa sih keinginan mereka? Apa sih keinginan musuh Allah dan Rasulnya? Apa sih keinginan musuh Islam? Yuridun, mereka senantiasa menginginkan. Yuridun ini pakai fi'il mudhari, saudara. Artinya ketika itu terjadi, dan ini juga akan berlanjut, akan terjadi di zaman-zaman yang akan datang, saudara. Yuridun, mereka menginginkan, liyutfi'u, untuk memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Kalau dalam tafsir Tabari disebutkan, yang dimaksud nur Allah adalah al-Islam. Mereka ingin padamkan cahaya Islam, saudara. Nah, kalau dalam beberapa tafsir lainnya disebutkan nur Allah adalah Al-Quran, karena salah satu nama Al-Quran adalah juga An-Nur, saudara. Tapi intinya bahwa Allah menginformasikan kepada kita bahwa para penghina Nabi, penista Nabi, penoda agama, saudara, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah liyutfi'u nurallah,
Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan ajaran Islam, memadamkan kebenaran Al-Quran. Pengertian memadamkan, saudara, diantaranya adalah mubtilul haq. Mereka ingin membatalkan kebenaran. Jadi Allah udah kasih tahu tuh, perilaku musuh Allah dan Rasul, saudara. Dengan apa mereka ingin memadamkannya? Biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan pernyataan mereka, saudara, dengan propaganda mereka. Di mana-mana zaman ini mereka bikin propaganda, pernyataan-pernyataan yang menyerang Allah, menyerang Nabi, menyerang ulama, menyerang agama. Mereka sebarluaskan melalui berbagai macam, saudara, media, baik itu media elektronik maupun itu media sosial. Terus menerus, saudara, mereka sebarluaskan. Untuk apa? Untuk memadamkan cahaya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi sekarang ini kalau mereka menghina ulama, tujuannya apa? Mau padamin ajaran Islam, mau padamin kebenaran Islam. Mereka fitnah habaib, tujuannya apa? Ingin memadamkan cahaya kebenaran Islam, saudara. Ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Apalagi? Makanya pantas Allah menggunakan fi'il mudhari, yuridun. Allah enggak menggunakan fi'il madhi, saudara. Artinya di zaman Nabi terjadi, di zaman yang berikutnya juga akan terjadi, sampai di zaman kita sekarang ini, saudara. Nah, jadi terjawab sudah. Kenapa di zaman sekarang ini banyak penista agama? Kenapa banyak penoda agama? Kenapa banyak yang menghina Allah dan Rasulnya? Kenapa mereka banyak menghina habaib dan ulama? Jawabnya, li'itfa'in nuril Islam. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sudah jelas tujuan mereka semacam itu, saudara, jahat tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, supaya kita semangat melawan mereka, saudara, Allah memberikan janji kepada kita. Jangan takut ngadepin mereka. Allah nyatakan, wallahu mutimmu nuri. Dan Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agamanya, saudara. Allah akan sempurnakan, Allah akan menangkan ajaran Islam. Allah akan menangkan agama Islam. Allah akan menangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah. Nah, kenapa Allah nyatakan janji? Untuk memotivasi kita. Jangan takut melawan mereka, saudara. Pasti kita akan menang. Nggak bakal kita kalah. Allah yang sudah nyatakan dalam Al-Quran, niscaya Allah pasti akan memenangkan agamanya, memenangkan para hamba-hambanya yang beriman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah dijanjiin kita ini bakal menang, mestinya makin semangat atau makin kendor bela Allah? Makin kendor atau makin semangat? Betul. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Enggak sampai di situ. Menariknya apa, saudara? Di akhir ayat Allah katakan, walau karihal kafir. Allah pasti menangkan agama Islam ini, walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci, walaupun orang kafir tidak terima, walaupun orang kafir tidak rela. Persetan dengan orang-orang kafir yang ada, saudara. Nggak ada urusan sama orang kafir. Mereka mau rela, mereka nggak mau rela, saudara. Dengan kemenangan Islam, mereka ridho, mereka tidak ridho, mereka suka ataupun tidak suka, tidak ada urusan. Kemenangan Islam pasti datang, saudara. Jangan terpengaruh dengan propaganda musuh Islam, betul? Takbir. Dan ini penting. Kalimat walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, masa bodoh? Perjuangkan aja terus Islam, Islam bakal menang, saudara. Walaupun kita dituduh teroris, dituduh ekstremis, dituduh radikalis, dituduh intoleran, masa bodoh? Berjuang saja lurus, ikhlas karena Allah. Persetan dengan segala caci maki maupun fitnah yang datang, saudara. Sebab kalau kita nggak berani menghadapi caci maki, celaan,
fitnah. Kapan kita memenang, saudara? Allah janjikan kemenangan, tapi jangan lupa Allah kasih kita, saudara, yaitu senjata apa? Walau karihal kafirun. Tancapin aja iman, tancapin aja keyakinan. Walau karihal kafirun. Nggak ada urusan dengan orang kafir, dengan mereka-mereka yang memusuhi Islam. Apapun kita mau disebut, tetap kita jalan lurus memperjuangkan Islam. Siap berjuang? Sekarang saya mau tanya sekali lagi nih semua nih, serius. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Betul? Kalau nanti dituduh teroris, jawab yang keempat. Kalau dituduh teroris, masa orang Jakarta masa bodoh atau sabodo amat. Nah kalau orang Sunda ame Banten lain, sabodo teing. Betul? Kalau orang Jawa Timur Pasuruan beda lagi, preketek. Nah preketek itu maksudnya masa bodoh amat, saudara. Ini ada orang Jawa Timur nih, preketek di Pasuruan bebe. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Ayo jawabnya yang kompak, jangan ragu. Semua siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela agama, siap bela ulama. Betul? Takbir. Sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Kalau disebut teroris, kalau disebut ekstremis, kalau disebut intoleran, kalau disebut radikal, kalau dicurigai, kalau diinteli, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Udah lu nih malam gue kasih ilmu masa bodoh dah. Ini namanya ilmu masa bodoh, tapi jangan disalahgunain. Jangan ente lagi tidur nyenyak subuh dibangunin namanya masa bodohnya. Itu masa bodoh nggak bener tuh. Maksudnya kalau kita ditakut-takuti dalam berjuang, masa bodoh. Nggak usah peduli. Kamu nanti kalau berjuang disebut radikal, masa bodoh. Nanti kalau berjuang diberhentiin dari tempat kerjaan, masa bodoh. Satu tempat kerja kita diberhentikan, Allah akan kasih tempat kerja yang lain, saudara. Nggak usah khawatir, Allah yang janji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang berjihad berjuang di jalan kami, niscaya kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jalan perjuangan itu bukan satu jalan, bukan sabilana, tapi subulana, subul. Subhanallah, ini Allah yang janji. Jalan ini ditutup, Allah buka jalan ini. Jalan ini ditutup lagi, Allah buka jalan yang itu. Nggak usah khawatir, saudara. Betul? Saya dan kawan-kawan, ada kayak Haji Sobri Lubis, saudara, di FPI dibubarin, ditutup tuh jalan. Muncul lagi FPI baru. Pusing-pusing amat, betul. Ayo saya tanya, fakta tidak? Fakta, saudara. Saya nggak boleh keluar kota, orang luar kota pada datang. Ayo, emang bisa ditutup-tutupin? Bisa? Nggak bisa. Rekening kita diblokir. Rekening bisa diblokir, rezeki lu nggak bisa blokir. Betul? Tuh rezeki mau masuk rekening diblokir, dicari jalan lain. Alhamdulillah. Jangan takut berjuang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, takut diintimidasi, takut diteror? Jangan, bela aja udah agama. Nggak usah khawatir, Allah janji kita pasti akan menang, insya Allah. Maka itu kita lanjutkan di ayat 9-nya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Masya Allah, sadaqallahul azim. Jadi setelah Allah nyatakan tadi di ayat ke-8 agar kita tidak usah peduli, saudara, dengan kebencian orang-orang kafir, nggak usah peduli. Mereka yang menghina Islam dan lain sebagainya, lawan terus. Allah janji kita pasti akan menang. Di ayat berikutnya Allah pertegas, siapa itu Allah yang menjanjikan kita?
Dialah walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah itulah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan dengan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan agama tersebut di atas semua agama. Masya Allah. Ini janji siapa? Ayo jawab semua. Janji siapa? Janji siapa? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar? Takbir. Allah yang janji liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan menangkan ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua agama. Lagi-lagi Allah tutup walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik benci, tidak suka, tidak ada urusan dengan orang musyrik, saudara. Subhanallah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Nggak ada urusan. Orang kafir mau benci ke? Orang kafir mau hina kita ke? Orang musyrik mau musuhin kita? Nggak ada urusan. Yang penting jangan Allah benci kita. Yang penting Allah sayang kita. Kalau Allah sudah sayang kita, maka semua saudara penderitaan yang diberikan oleh musuh kepada kita, kita akan menikmatinya dengan kelezatan iman. Jadi enggak usah khawatir. Maka itu sekali lagi saya tanya, percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak dengan janji Allah? Jadi orang-orang yang menistakan agama itu, saudara, mereka akan menang atau kalah? Mereka akan menang atau kalah? Mereka pasti akan kalah. Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Percaya dengan janji Allah? Apa Allah mampu untuk mengalahkan mereka? Apa Allah mampu untuk menggulung mereka? Apa Allah mampu untuk membinasakan mereka? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi jangan berkecil hati, jangan saudara. Jangan, termasuk juga saudara ke depan dalam kita mencari pemimpin. Jangan berkecil hati. Ada yang lapor, Habib bagaimana nih? Ada calon presiden gak suka Islam, tapi duitnya banyak, sokongannya banyak, kekuatannya besar. Gak usah takut. Kebesaran kekuatan dia punya, saudara, di sisi Allah kecil. Kecil, saudara. Habib bagaimana nih kalau besok nih kita nggak punya duit, kira-kira bisa gak kita menangkan calon kita? Saudara, kita punya backing yang maha kaya. Betul? 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 Ini para penjahat-penjahat yang memeras rakyat, saudara, mereka punya dukungan, backingnya cuma oligarki busuk. Ya, saudara, sedangkan backing kita siapa? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Takbir! Jangan takut, kan kita punya pengalaman kemarin di DKI, betul? Betul? Di DKI ingat gak 2017? Ingat gak? Calon yang seberang sana banyak gak pendukungnya? Banyak gak duitnya? Duitnya pada kemana? Pangkatnya pada kemana? Lu pikir pangkat yang bisa bikin menang? Jangan takut, saudara, jangan takut, saudara. Saya yakin selama kita bersatu dan selama kita ikhlas karena Allah, kita mau memperbaiki perilaku kita di hadapan Allah, insya Allah kemenangan sudah ada depan mata kita semua, saudara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan itu datang dari Allah, dan kalau sudah pertolongan Allah datang, wa fathun qarib, maka kemenangan sudah sangat dekat, saudara. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar kepada orang-orang beriman. Tapi syarat satu, kita bersatu dengan niat ikhlas, kerjasama, saudara, rame-rame, nggak usah khawatir. Tapi juga jangan lupa, ini yang paling penting, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan sedekah, jangan maksiat, jangan nenggak minuman keras, jangan berjudi, jangan berzina. Kalau kita tinggalkan semua maksiat, kita jalankan semua kewajiban, pertolongan Allah datang. Kalau pertolongan Allah sudah datang, nggak usah khawatir, semua naga bakal jadi cacing, saudara.
Takbir. Siap lawan naga. Siap jadikan naga sebagai cacing. Berani. Takbir. Begitu saya mau tanya, siap bela rakyat tertindas? Siap bela rakyat tertindas? Siap bela pribumi yang lemah? Siap tidak? Kalau dibilang intoleran, kalau ditangkap, kalau disebut teroris, kalau dituduh ekstremis, kalau diculik, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya nggak mau lagi lihat umat ini lemah. Jangan ya ikhwan. Ya, saya masih pembebasan bersyarat, saudara. Saya masih disorot. Saya jalan kemana masih diikutin intel, saudara. Enggak peduli. Yang hak tetap harus disampaikan. Yang batil tetap harus dilawan. Betul? Betul? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak ridho. Umat Islam di mana-mana tempat ditindas, diusir, digebuki, dikemplangi, ditangkepi, dikatain anjing-anjing. Apa? Bukan begitu cara memimpin, bukan. Itu rakyatmu, jangan dianjing-anjingkan. Itu rakyatmu, mestinya mereka diayomi, dibela, dilindungi, dijaga, bukan dizalimi, saudara. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Nah kita semua punya kesempatan. Kalau udah rezim ini makin gak beres, kita punya kesempatan sebentar lagi untuk mengganti pemerintahan ini. Betul? 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 Kalau pemerintah benar kita lanjutin. Betul? Kalau enggak pemerintah enggak benar, lanjut atau ganti? Lanjut atau ganti? Bukan sekedar ganti, tapi wajib diperbaiki. Betul? Jangan sampai nanti serigala diganti sama macan, macan diganti sama buaya, ya sama. Betul? Kita cari pemimpin yang baik, yang beriman dan bertakwa. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap cari pemimpin yang baik? Siap pilih pemimpin yang baik? Betul? Nah, kalau Anda sudah sepakat begini, enggak usah khawatir. Saya yakin, insya Allah pemimpin yang diinginkan oleh umat saudara, selama umat bersatu, ikhlas karena Allah, Allah akan menangkan kita. Nggak usah peduli dengan banyaknya duit mereka, nggak usah peduli dengan besarnya kekuatan mereka. Enggak, kita punya yang maha kaya, kita punya yang maha kuat, kita punya yang maha perkasa. Siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah ditutup terakhir, penutup saudara, akhirnya saya minta semua, terus jangan berhenti, amalkan sholawat asr khilin, saudara. Amalkan. Kita minta kepada Allah, biar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim, biar orang zalim dihancurkan dengan orang zalim, biar orang zalim diminasakan dengan orang zalim, biar orang-orang yang tidak zalim diselamatkan oleh Allah, biar kita nih semua muslimin diselamatkan daripada kezaliman orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal